Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu dokter dan konten kreator bersama dengan Dr. Sony. Nah, Dr. Sony dari 2022 sampai dengan sekarang, suka dukanya nih sebagai konten kreator sembari bekerja sebagai dokter juga nih. Kalau sukanya ya jelas perubahan insight dari ini ya sosial media gitu kan, lebih bagus, lebih meningkat gitu kan, sembari karena ya memang Reels itu setelah saya lihat, apalagi kalau misalnya profilnya diubah bisa ngelihat kayak dashboard gitu ya, ngelihat insight jumlah kunjungan, benar-benar membuat kunjungan tuh meningkat gitu kan. Sampai yang dulu saya tuh pernah sampai 50 ribuan yang kunjungan ke profil. Saya juga kaget. Ini ngapain orang ngeliatin profil Saking saya gitu keponya kan. ya. Iya, gitu kan. Oh, sampai 50 ribuan gitu kan. Karena dari Reels awalnya gitu. Ya, suka dukanya kalau sukanya enaknya gitu sih, udah mulai menghasilkan nambah uang jajan lah ya gitu. Tapi kalau dukanya banyak banget. Kalau dukanya awalnya sih ya diomong-omongin kan, sok paling edukasi gitu kan. Ya udah, saya mah nggak masalah gitu kan, karena di dunia ini yang cuma bisa kita kontrol diri sendiri, ngapain ngontrol diri orang. Kalau orang mau berkomennya nggak suka ya udah nggak apa-apa. Padahal saya yakin aja sih dari konten yang kita kasih itu sebenarnya dia ada keinginan juga buat seperti itu, tapi belum ada momennya aja gitu kan. Ya gitu, jadi kayak orang bilang ini si paling edukasi nih gitu kan gitu. Karena sekarang tuh juga saya merambat ke konten-konten food ya, food review hotel gitu. Karena gini, di Bengkulu ini sebenarnya saya juga awalnya nolak ya, tapi basicnya cuma sekedar mau membantu UMKM aja sih gitu kan. Terus juga linknya tuh link pertemanan lah kalau di Bengkulu tuh gitu kan, ada link pertemanan. Karena kalau di sini di Bengkulu itu patokan harga kita tuh ya menyesuaikan mereka aja gitu kan, meskipun juga menghasilkan. Karena saya ada beberapa ambil juga kerjaan yang sukanya itu brand dari nasional, kayak karena saya sebagai dokter ada brand kayak vitamin gitu gitulah. Tapi karena tapi dari nasional. Iya, karena dia brandnya nasional, jadi dia ada brief tersendiri untuk teman-teman dokter gitu kan, dan angkanya pun ya juga lumayan gede gitu kan, bisa 10 kali lipat dari sini gitu. Masa? Iya. Enak banget ya. Iya, kalau misalnya kita dapat yang brand nasional gitu kan. Ya dari situ saya pernah dapat 4 kali kalau nggak salah. Iya, 4 kali yang brand-brand nasional gitu. Nah, gitu mereka nawarin itu. Tapi sekarang mereka nawarin saya cut dulu karena saya lagi fokus mau bantu yang food dari UMKM dulu gitu. Karena saya ngerasa meskipun gak seberapa yang bisa saya kasih, tapi adalah dampak buat daerah saya sendiri gitu. Berarti awalnya memang fokusnya cuma sebatas edukasi kesehatan gitu ya, dari pekerjaan sendiri kan. Tapi sekarang udah food vlogger gitu ya, food gitu ya. Saya juga heran sebenarnya, saya bilang saya tuh nggak terlalu bisa kalau buat yang food itu, saya bilang kan, karena basic saya bukan menilai sesuatu makanan. Karena kalau saya makan, kata teman saya enak semua gitu. Saya juga bingung sih sebenarnya. Terus kan. juga mungkin kalau misalnya nggak enak gitu. Nggak mungkin kita bilang nggak enak gitu kan. Gitu. Makanya setelah saya ya akhirnya balik lagi harus belajar gitu kan. Karena belajarnya pun saya bukan nyisakan waktu bener 1 jam kita mesti belajar ngedit yang vlogger. Enggak. Saya tuh belajarnya sambil mau tidur gitu kan, scroll TikTok. Kadang ngeliatin temen-temen yang food vlogger tuh apa sih yang dinilainya tuh gitu kan. Oh, ternyata dapet nih konsepnya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya punya konsep sendiri gitu kan, mulai dari kayak singkat kalimat persuasif gitu, nilain tempat, makanan, tutup. Udah gitu aja, saya bilang gak usah ribet-ribet kan. Ya udah, akhirnya dapet. Makanya saya setiap teman-teman dari Bengkulu ngasih tahu, Kak ada kerjasama gitu kan, saya langsung tahu, Mbak saya punya konsep gini, kalau Mbak mau nyesuaiin ya monggo, kalau enggak ya udah saya nggak terima gitu. Pokoknya saya punya ciri khas gitulah.
buat food Berarti blogger. awalnya dari permintaan temen tadi ya? Iya, Pengen permintaan di-review. teman, pengen di review. Sampai hotel di sini pun juga ada review juga, gitulah. Pokoknya merambatkan pertemanan. Iya, berarti sekarang gak cuma fokus ke satu Iya, doang ya, tentang kedokteran doang ya, tapi udah sekarang udah banyak. Tadi kan abang bilang kalau misalnya ada head comment juga ya, itu dari teman kerja ya? Ya, kalau head comment dari teman kerja ada. Malah yang saya senang itu guru-guru saya mendukung. Iya. Iya, saya yang kaget. Jadi ada salah satu guru yang benar-benar memotivasi saya selama koas ya. Dia memberikan saya kesempatan untuk ujian lebih cepat. Oh Iya, iya. karena saya nggak tahu sih apa dasarnya juga. Awalnya sih memang guru paling killer lah ya. Dia memberikan itu ketemu di Jakarta. Waktu itu lagi acara. Dia langsung ngomong, aktif ya sekarang Son, tanya. Bagus, dipertahankan. Semoga ini bisa jadi nilai tambah buat kamu rezeki lagi sekolah. Benar-benar, Saya langsung, aduh, diam aja saya. Makasih dok, gue bilang kan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Maksudnya tuh dari sekian banyak head comment, dari satu komen yang Benar-benar. mendukung aja saya ya udah bodo amat lah sama head comment gitu. Udah jadi Iya, motivasi ya. Iya, cuma dari satu orang gitu kan. Tapi benar-benar guru yang memotivasi selama koas gitu. Selama abang bekerja nih, ada nggak sih satu dokter yang menginspirasi banget gitu? Satu dokter ya. Mm-mm. Kalau dokternya basicnya influencer ya. Kalau basicnya influencer sih ada ya satu dokter gitu kan. Kalau influencer ya basicnya. Kalau dari Bengkulu sendiri ada juga satu. Jadi patokannya saya nggak mematok konten dia nggak, Iya, tapi karena beda jurusannya beda, maksudnya tuh beda, bagian yang disukai beda. Tapi cara dia berbicara, cara dia menyampaikan, cara dia menerjemahkan sesuatu lebih mudah, itu yang saya ikuti. Iya, karena suatu konten itu coba deh kalau kalian teliti, sebenarnya konten itu udah ada. Cuma orang lihat, amati dan perbaiki aja. Benar-benar. Iya. ATM lah ya. Iya. Dimodifikasi ya. Iya. Diperbaiki aja jadi lebih bagus gitu. Karena kan cara penyampaian orang kan beda-beda, Beda-beda. cara ngeditnya beda-beda ya. Ada orang yang nyampaikannya menggebu-gebu, ada orang yang nyampaikannya pelan, santai gitu. Ada yang orang nyampaikan pakai animasi. Nah, Iya. gitu. Kalau abang yang mana tuh? Saya nyampaikannya langsung santai, pelan. Gitu. Karena basicnya ya sesuai wajah lah ya, maksudnya tuh. Bukan wajah-wajah tipe sangat menggebu-gebu Iya, gitu iya, enggak. iya. Gitu. Tipenya santai, Iya, ya. santai. Berarti emang ide-ide itu muncul ketika kadang ada pasien, kadang juga ada referensi gitu. Iya, referensi. Jadi saya tuh ada kayak memang ada apa konten plan gitu. Misalnya resiko kanker, tulis aja resiko Iya, kanker dulu. Pokoknya saya udah tahu aja plannya tuh resiko kanker. Ya udah, ntar kan tinggal saya cari gitu kan. Oh ini sudah saya contreng kalau udah gitu. Iya. Sebenarnya kan kalau konten-konten yang bersifat kesehatan tuh kan nggak bakal ada habisnya ya. Iya, sebenarnya betul. kan. Selalu update. Selalu update dan luas banget dan juga marketnya juga masyarakat udah bisa lihat gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak food, kayak mungkin suatu ilmu mungkin ada batasannya ya. Iya. Jadi mungkin nggak buntu-buntu juga ya kalau misalnya nyari ide ya. Iya. Ada nggak sih abang pernah buat konten yang memang agak sensitif mungkin? Kalau konten sensitif pasti ada ya. Konten sensitif itu kalau yang saya buat nih, yang pertama tentang ngerokok. Ya. Itu meskipun alhamdulillahnya keluarga saya sendiri nggak merokok, termasuk saya nggak merokok juga. Jadi ada nilai positifnya dan orang bisa percaya itu. Nah, karena ayah saya emang nggak merokok lagi gitu kan, sejak saya SD gitu nggak merokok lagi. Saya juga nggak merokok, jadi ya aman dan saya percaya diri untuk menyampaikan itu. Benar-benar. Tapi yang sangat sulit adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu memang ya mau kita sampein mereka udah capek dengernya kan, apalagi temen seumuran. Ya. Itu lebih parah lagi. Sampai ada keluhan baru dia mau berhenti. Terutama sekarang ya. Oh ya, sekarang itu lagi musimnya bronchopneumonia kayak sakit sesak itu pada anak bayi. Karena orang tuanya Karena orang merokok. tuanya merokok. Gitu. Di puskesmas saya pun nggak jarang kasus begitu. Jadi pasti setelah saya telusuri riwayat sosial atau riwayat keluarganya pasti ada yang merokok. Ya, datang dengan sesak-sesak batuk, biasa pas diperiksa udah megap-megap gitu. Ya begitulah Emang sih. faktor lingkungan tuh Faktor lingkungan. biasanya. Jadi saya kalau sama teman sendiri nyampeinnya ya silakan menikmati aja.
sampai nanti ada keluhan paling masih tahu atau nelpon saya gitu. Iya sih, karena memang konten-konten sensitif yang seperti merokok, nge-vape, Iya. itu kayak menggurui gitu ya. Iya, kadang pasti bakal dibalas teman saya gitu. Saya udah tahu pasti bakal dibalas dengan ya nggak ngerokok nggak bisa fokus gitu, paling simpelnya. Iya. Ya udah silakan kalau gitu. Kalau Abang sendiri kan sekarang kan dinasnya di puskesmas ya. Yang lagi penyakit yang lagi marak sekarang apa sih? Kalau di daerah saya darah tinggi, hipertensi tetap menjadi nomor 1 ya. Hipertensi. Karena hipertensi penyakitnya kebiasaan, pola hidup. Saya juga bingung sih sebenarnya di Seluma itu kenapa bisa darah tinggi ya. Karena bukan daerah terlalu pinggir pantai kayak di Bengkulu gitu kan. Kalau di Bengkulu di Pasar Ikan, Pasar Ikan gitu wajar karena mereka konsumsinya yang asin ya. Ikan asin itu paling cepat meningkatkan tekanan darah gitu. Ya makanya setelah saya telusuri memang mereka suka sesuatu makanan yang asin-asin, penyedap rasa mereka kuat, makanya gitu. Jadi tetap menjadi nomor 1 ya penyakit tidak menular ya, tetap hipertensi sama diabetes mellitus berdua itu penyakit yang saling bergandengan sih berdua itu. Iya. Berarti kalau misalnya orang suka marah-marah jangan-jangan pecinta asin nih. Jadi Jangan-jangan ya. Tapi pernah nggak sih Bang Sony ada yang request, Bang tolong bahas ini dong? ada banyak kalau gitu. Kadang saya sampai pusing. Udah membludak Iya. ya. Saya diamin dulu gitu, saya filter dulu mana yang mesti diiniin. Orang tuh paling mudah paling pengen dibahas itu konten-konten simple sebenarnya. Kayak, "Bang, kenapa sih, Bang? Aku sering demam." gitu. "Bang, kenapa sih anak saya sering demam?" Oh, gitu. Sebenarnya demam itu kan bukan penyakit, gejala kan. Nah, gejala itu yang harus kita cari dari mana gitu. Ya akhirnya panjang bahasannya. Kadang yang dikonsultasi juga saya jawab ya, misalnya via by DM gitu kan, by direct message. Lihat selagi saya bisa jawab, saya jawab gitu kan. Maksudnya kalau butuh pemeriksaan lebih lanjut, saya sarankan pemeriksaan lebih lanjut. Iya. Gitu. Sampai dulu ada follower saya di TikTok tuh nanyain praktek. Buka praktek di mana gitu ya. Saya bilang, saya nggak di daerah kamu, saya di Bengkulu. Saya bilang jauh gitu kan. Aduh dok, yang temen dokter deh yang bisa ini by request, maksudnya ngarahin. Nggak bisa, saya bilang. Datang aja di Vaskes di mana, kamu BPJS-nya di mana, Vaskes atau mau umum ya monggo silakan, saya bilang gitu. Nanti ya Bang buka praktek ya. Pasti ada kesana kan ya. Satu konten yang FYP waktu itu apa Bang? Tentang lupus. Iya, jadi lupus itu tentang penyakit autoimun ya, yang orang ciri khas paling utamanya itu kayak butterfly rash, kayak kupu-kupu di mukanya, bentuk kupu-kupu hitam. Kayak flek hitam gitu, bentuk kupu-kupu. Keluhannya apa? Ibu-ibu sering tuh, anak-anak muda Itu sih. biasanya karena apa sih? Autoimun itu memang penyakit bawaan genetiknya. Jadi sistem imun yang harusnya melindungi diri kita sendiri malah nyerang dirinya gitu. Akhirnya keluhan paling sering adalah nyeri sendi. Padahal masih muda. Iya, makanya teman-teman tuh kalau gejala ya kayak nyeri, demam, batuk, pilek tapi sering berulang, saran saya diperiksa. Karena kita harus tahu basicnya dari mana, dasar keluhan itu dari mana. Itu turun temurun penyakit itu? Iya, bisa turun temurun. Jadi, ya? Nah, genetiknya bisa. Orang kayak anak bayi tiba-tiba sering demam. Nggak taunya kena penyakit infeksi paru. Setelah ditelusuri, makanya gitu. Makanya gejala simple yang orang tua sering anggap santai atau teman-teman nggak santai, sebenarnya basicnya lebih besar. Siapa tahu, apalagi kan penyakitnya itu berulang kali ya. Keluhan Berarti ada faktor demam, lain dikit-dikit nih. demam gitu. Oke, baik Bang Sony, kita jeda dulu ya Bang. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu dokter dan juga konten kreator. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.